Salam jumpa buat teman-teman Bung Icat di mana saja berada yang senantiasa mengikuti TikTok saya. Dan memang hampir khusus di tahun ini ya, di tahun ini saya sudah mulai mengaktifkan TikTok saya tuh sejak April untuk bagaimana melihat kontestasi pilkada di Papua hari ini. Saya sebelumnya di Kota Jayapura di Provinsi Induk, saya coba melihat kontestasi di Papua. Saya lebih dekat kepada pasangan Bapak MDF dan Aryo Korumaropen. Dan saya naik ke Papua Pegunungan, saya melihat kontestasi yang ada di sini. Dan hari ini kebetulan saya berjumpa dengan salah satu orang hebat yang hari ini ada di Jaya Wijaya yang telah masuk, dan beliau diketahui sebagai salah satu tim koalisi dari pasangan Murni atau yang dikenal dengan nama Athenius Murid. Nah teman-teman, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dinamika demokrasi di Papua Pegunungan khususnya di Kabupaten Jaya Wijaya, ikut terus video ini. Salam demokrasi. Ya teman-teman, kita lanjut ya. Di sebelah kanan saya telah hadir Kakak Habilino Sawaki. Beliau salah satu anak muda yang menjadi panutan bagi generasi muda hari ini. Untuk lebih dekatnya kita akan berbincang dengan Kakak Habilino. Sekarang sehat? Puji Tuhan, sehat. Icat Ya. sendiri sehat. Puji Tuhan sehat Kakak. Pinang tetap jalan ya. Pinang pasti selalu. Ya Kakak, saya mengikuti perkembangan demokrasi di Papua Pegunungan, dan saya begitu tertarik dengan Kakak karena Kakak meninggalkan ibu kota provinsi Induk dan kemudian Kakak ada di Papua Pegunungan hari ini. Mungkin Kakak bisa sampaikan kepada teman-teman kehadiran Kakak di sini seperti apa. Baik, saya saat ini di Wamena. Sebelumnya hidup saya sebagian besar dihabiskan di Papua Induk karena ada satu semacam spiritual atau kata bijak bahwa jalan yang kau tahu dapat membawamu jauh, tetapi jalan baru dapat membawamu kemana saja. Saya percaya bahwa Wamena adalah jalan baru saya yang dapat membawa saya kemana saja. Kakak, menarik hari ini Kakak, kita tahu bersama di seluruh Indonesia semua sedang berkontestasi dalam pemilu serentak. Dan hari ini teman-teman pasti ingin mengetahui perkembangan demokrasi, khususnya perolehan suara ya, dari setiap calon khususnya di wilayah Kabupaten Jaya Wijaya hari ini. Ya, saya sendiri sebagai koordinator koalisi Balim Center yang memang tidak hanya mendesain bagaimana informasi dari masyarakat kita terima dan kita olah, tapi juga hasil-hasil perhitungan terkait pilkada Jaya Wijaya juga kami coba untuk terus update dan sampaikan kepada masyarakat. Ya Kakak, tentu dalam proses orang bagaimana mengetahui hasil suara setelah masyarakat coblos itu ada namanya quick count. Apakah di Kabupaten Jaya Wijaya tim Kakak orang menggunakan quick count? Iya, kami mencoba untuk membangun sebuah tradisi baru di Kabupaten Jaya Wijaya. Mungkin selama ini proses demokrasinya hanya ya noken, kemudian karena kekuasaan dan lain-lain, tapi kami coba untuk mendorong sesuatu yang baru, yaitu yang bahasa Inggrisnya itu quick count, tapi bahasa Indonesianya itu hitung cepat. Dan ini sebenarnya sebuah hal yang ilmiah yang memang dapat dipakai untuk mengukur perkembangan suara seseorang calon di dalam sebuah pemilihan. Kakak, setelah tanggal 27 masyarakat mencoblos sampai hari ini, berapa rekapan suara atau quick count sementara yang Kakak orang ada hitung hari ini seperti apa? Ya, saya pikir sejak tanggal 27, sejak pencoblosan itu kan kami senantiasa melaporkan itu kepada masyarakat. 28 juga, dan saat ini tanggal 30 itu hasil sementara yang kami terima.
Pertama, total suara masuk yang sudah sampai saat ini itu jumlahnya 89.943. Yang kalau kita prosentasekan berdasarkan DPT itu sudah 39,51%. Nah, total DPT saya pikir kita sama-sama tahu 227.638. Kemudian total TPS itu 547 TPS di seluruh Kabupaten Jaya. Nah, sampai saat ini itu pasangan yang unggul, pasangan nomor 2, kakak Tenius Murib dan kakak Roni Lopere. Jumlah suaranya 49.040. Kalau dipresentasikan itu 55% dari total suara masuk. Kemudian diikuti oleh pasangan calon nomor urut 4, 27.664, ya, 31%. Jadi ada kurang lebih selisih 20 ribuan, 22 ribu lah antara nomor urut 2 dan nomor urut 4. Kemudian diikuti oleh pasangan nomor urut 1, 10.233, 11%. Lalu yang terakhir pasangan nomor urut 3 itu suaranya 3.006, 3%. Itu hasil hitung cepat sampai saat ini saya bersama dengan Icat. Siap, baik, terima kasih. Tadi perolehan angka kakak sudah sebutkan. Tentu teman-teman di luar sana kan tahu. Kalau angka kan siapa saja bisa menambah dan mengurang. Ya. Sistem kakak orang mendapat angka itu dengan cara apa? Iya, kami pakai C1 hasil dan C1 salinan. Ya. Jadi begitu proses pencoblosan selesai, penulisan di C1 salinan itu langsung kami foto, kami rekam dan kami pakai. Tapi juga C1 yang saudara-saudara atau saksi berikan kepada kami. Kenapa kami menggunakan data ini? Sebab ini data yang paling valid. Ya. Sekalipun nanti dalam rekapitulasi KPU misalnya angkanya berubah, tetapi data yang akan dipakai oleh penyelenggara atau data yang sesuai dengan hukum itu justru data yang faktual di lapangan yang kami terima, bukan hasil rekapan. Sebab rekap itu merupakan sebuah angka yang diterima sebagai hasil dari C1 hasil dan C1 salinan. Tapi kami juga ingin menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin saat ini sebagai penyelenggara bahwa kalau sampai hasil rekap itu diubah, ya, tidak sesuai dengan C1 salinan maupun C1 hasil, itu pidana. Itu pelanggaran yang cukup serius dari sudut pandang undang-undang pemilu. Jadi kami mau mengajak saudara-saudara yang penyelenggara baik di tingkat PPS, TPS maupun di kelurahan, distrik, bahkan KPU kabupaten, bahwa jika sampai hasil rekap itu diubah, ya, tapi juga pleno pertingkatan itu berubah dari hasil di TPS, itu bukan hanya dipecat, ya, bukan hanya kemudian diberhentikan, tapi juga bisa dipidana. Dan kami pastikan bahwa kami akan proses ketika suara kami itu dicurangi atau coba dilempar, di-over kepada calon lain. Ya. Oke, kakak. Beberapa hari terakhir ini kan setelah Wikon ini keluar, kemudian ada ungkapan dari KPU bahwa mereka menyampaikan bahwa mereka belum melakukan Wikon dan juga mereka menilai Wikon yang sementara beredar di kalangan masyarakat itu menurut mereka itu tidak benar atau tidak KPU terhadap survei itu. Apakah dengan pernyataan KPU itu kakak dorong kemudian berhenti melakukan Wikon atau seperti apa? Tidak ada masalah, itu kami memang tim internal yang memang melakukan hitung cepat berdasarkan data kami yang peroleh, dan kami tidak mengurangi suara calon calon lain. Jadi misalnya calon nomor urut 1 atau calon nomor urut 3 dan 4 memperoleh suara 15 katakanlah begitu, itu kami masukkan itu secara lurus tanpa memutar, tanpa mengurangi sedikit pun. Tapi bahwa KPU tidak mengakui itu problem, itu bukan masalah, itu lain soal. Nah, kami juga tidak punya keharusan untuk melapor ke KPU karena kami bukan lembaga survei yang independen. Nah, kami bagian dari tim. Jadi, dan tim ini kan sudah dilaporkan secara umum sejak sebelum kontestasi itu dimulai. Jadi, tidak soal KPU mengakui kami atau tidak masalah, tetapi bahwa apa yang kami lakukan ini pertama-tama untuk memastikan suara kami tidak dicurangi, tapi juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa hitung cepat itu ilmiah.
Hitung cepat itu dapat dipercaya asal metode yang dipakai itu metode yang benar, dan kami pakai C1 dan C1 hasil dan C1 salinan. Ya. Data boleh berubah di tingkat distrik, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat pusat, tapi seluruh data ini pada akhirnya akan disesuaikan dengan C1 salinan, C1 hasil. Jadi data yang paling ilmiah secara ilmu pengetahuan, tapi data juga yang paling tepat secara hukum yang kami pakai. Siap. Kakak, yang terakhir mungkin kakak bisa menyampaikan kepada masyarakat sambil menunggu hasil perhitungan di tingkat TPS dan kemudian di PPD dan nanti disampaikan kepada KPU, secara jadwal yang harus diumumkan itu seperti apa? Ya, jadwal kan proses tahapan saya pikir kita ikuti semua, tapi sebenarnya saya ingin sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya bahwa seluruh tahapan pilkada ini harus berhenti di tanggal 16 Desember. Ya. Itu suka atau tidak suka, seluruh proses baik pleno di tingkat bawah sampai kabupaten, provinsi, pusat, bahkan sampai di Mahkamah Konstitusi itu berakhir di tanggal 16 Desember. Karena itu masyarakat Jayawijaya harus terus mengawal suara, terus menjaga demokrasi di Jayawijaya supaya bupati baru, pemimpin baru menjadi kado Natal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Bahwa jalan yang kita tahu dapat membawa kita jauh, tapi jalan baru dapat membawa kita kemana saja. Bupati baru bagian dari jalan baru yang dapat membawa masyarakat Jayawijaya kemana saja. Pada akhirnya, Yogotak Hubuluk, Motok Hanorogo, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Baik. Terima kasih Kak Kabir untuk waktunya di hari ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Siap. Untuk teman-teman semua di luar sana, terima kasih telah menonton video ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.